Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang materi dan soal matematika kelas 3 tema ke-7 semester kedua kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kali ini. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Tentunya bagi yang belum ya, dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan terima kasih. Oke, kita ke materinya. Untuk materi matematika kelas 3, yang pertama ini ada mempelajari tentang luas bidang dengan satuan tidak baku. Di sini sudah ada bidang bangun datar yang disusun menjadi sebuah bangun ya. Yang A ditanyakan tentang luas bidang A. Titik-titik satuan. Nah, ini untuk mengisinya tinggal dihitung saja berapa bidang atau berapa kotak ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti luas bidang A adalah 7 satuan. Kemudian yang ke B juga sama. Luas bidang B adalah titik-titik satuan. Maka tinggal hitung saja kotak yang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini ada 10 satuan. Dan selanjutnya ya. Nah, untuk menyatakan luas yang paling kecil berarti yang paling sedikit jumlah satuan bidangnya ya. Silahkan nanti dihitung ada berapa yang paling sedikit ya, setelah mengisi yang C dan D, dibandingkan mana yang paling kecil. Dan yang selanjutnya luas yang paling besar juga sama, dicari yang paling banyak satuannya. Nah, untuk yang selanjutnya mengisi yang bidang titik-titik dan bidang titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama, berarti dicari jumlah bidang satuan yang sama, luas ya, luas bidang yang satuannya sama, jumlah satuannya sama, baru dimasukkan ke sini. Oke, Soal Bagus sengaja tidak semua diisi pada latihan soal ini karena ini ada di buku paket ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya menyatakan luas dari satuan-satuan bidang ya. Ini menyatakan luas dengan satuan tidak baku, yaitu satuannya persegi. Nah, di sini sudah ada persegi dan segitiga. Namun segitiga di sini tetap saja nanti harus dijadikan persegi dulu sehingga nanti bisa dihitung. Jadi kalau setengah ya, nanti perhitungannya satuan segitiganya disatukan menjadi satuan persegi. Misalnya satu segitiga berarti segitiga satuan luas, satu segitiga satuan luas. Luas satu bangun berarti satu segitiga satuan ya. Nah, kalau misalkan 2 berarti sama juga dengan 1 ya, karena digabung menjadi ya persegi, jadi satu satuan persegi. Nah, 2 ini sudah ada contoh soalnya. Ini menghitung luas permukaan bidang.
Ini dihitung ya, caranya dihitung yang utuh ditambahkan dengan yang segitiga, dan yang segitiga ini digabung menjadi, harus menjadi satu persegi. Oke, kita hitung 1 2 3 4. Ini 4 persegi ditambah ini 1 2, segitiganya ada 2 ya, 2 segitiga berarti 2 segitiga sama dengan 1 persegi itu ya, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya, jadi 5 satuan persegi. Satu lagi, 1 2 3 satuan persegi ditambah 1 2 jadi 1 2 jadi 1, berarti 3 tambah 1 4 tambah 1 5 ya, berarti 5 satuan persegi. Sama yang berikutnya pun dihitung, persegi utuhnya ditambahkan dengan segitiga ya, maka akan mendapatkan luas satuan persegi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume ya. Volume dari kotak susu berikut ini. Ini menentukan volume mana volume yang paling tinggi dan volume yang paling bukan tinggi ya, banyak ya, volume yang banyak dan volume yang sedikit. Nah, untuk volume semakin besar ukuran tempatnya, maka volumenya semakin besar ya. Nah, di sini sudah ada 3 kotak susu, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, disuruh untuk mengurutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, tadi sudah dibilang bahwa yang paling volume kotak susu dari yang kecil, semakin kecil kotaknya maka semakin kecil volumenya. Kebalikannya, semakin besar kotaknya semakin besar volumenya. Nah, di sini nomor 3 dibandingkan dengan 1 dan 2 adalah kotak paling kecil, berarti susu kotak nomor 3 adalah volume yang paling sedikit ya, paling kecil. Berarti di sini dari kotak paling sedikit ya, kotak yang paling banyak. Yang paling sedikit adalah nomor 3. Kemudian diurutkan ke nomor yang ke 2 dan terakhir nomor 1. Berarti nomor 1 ini volumenya paling banyak ya, volumenya paling banyak, sedangkan yang nomor 3 paling sedikit. Oke. Nah, di sini sudah ada susunan gelas, sama seperti tadi, mengurutkan gelas dari volume yang paling banyak ya, sekarang ke volume yang paling sedikit. Sama seperti tadi prinsipnya, bahwa ukuran yang paling kecil berarti volumenya kecil. Ya, di sini terlihat 1 2 3 dan 4 ya. Jadi yang paling banyak adalah yang paling gede ya gelasnya, yang gede dan paling tinggi, yaitu nomor 3 ya. Diurutkan ke nomor maaf ya, ke nomor 4 ya, dari ini
4, kemudian ke nomor 2 ya, kemudian ke nomor 5, kemudian ke nomor 1 ya, berarti ini nomor 4 3 4 3 4 2 ya, 5 1 1 2 3 4 5 6, di sini 6 ya, 5 1 ya. Nah, berikutnya menentukan volume dari beberapa gelas sebanding dengan panci, satu panci. Di sini sudah ada 9 gelas, ukurannya sama, volumenya sama dengan satu volume panci ya, disuruh untuk dilingkari yang paling banyak atau ditandai yang paling banyak mana ya, atau paling sedikit yang mana. Nah, di sini latihannya adalah, patokannya adalah 9 gelas air sama dengan 1 volume air ya dalam panci. Nah, mana yang paling banyak? Satu panci, patokannya ini ya. Oke, satu panci dengan 3 gelas. Berarti belum memenuhi syarat untuk menjadi sama, karena harus 9 ya. Berarti 3, berarti satu panci volumenya lebih banyak ya. Nah, sekarang panci 1 dengan 10 gelas. Nah, tadi patokannya 9 gelas sama dengan satu panci. Berarti kalau 10 gelas berarti lebih banyak dari satu volume panci. Berarti lebih banyak 10 gelas ya. Yang ini satu panci dengan 2 gelas, lebih banyak satu panci ya. Ini sama, karena belum 9 gelasnya. Yang berikutnya juga sama ya. Jadi yang paling banyak ini yang ditandain checklist ya. Oke, berikutnya ini menentukan keliling ya. Materi matematika kelas 3 tema 7 berikutnya adalah menentukan keliling dari bangun datar. Nah, di sini disuruh untuk menebakkan sisi yang membentuk keliling dari bangun ya. Ini sudah ada. Ini satu buah persegi panjang ya. Kelilingnya dengan cara ditebalkan ya. Jadi keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisi ya dari bangun ini. Jadi ini kelilingnya ini jumlah seluruh panjang sisi ya. Ya, mohon maaf nggak lurus ya. Nah, sekarang yang ini tinggal ditebalkan, berarti keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisi ya. Keliling sama dengan jumlah seluruh panjang sisi ya. Nah, sisinya yang menunjukkan keliling ditebalkan tuh ya, tebalkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan seluruhnya gambar ini ya ditebalkan. Keliling sama dengan jumlah seluruh panjang sisi ya, dijumlahkan panjang sisinya dengan cara ditebalkan sisinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan keliling dari bangun di bawah ini ya. Nah, di sini sudah ada bangun dalam kotak berpetak ya.
untuk menentukan keliling, maka kita akan menjumlahkan atau menghitung. Tadi kan keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisi ya. Nah, sekarang untuk menentukan keliling, karena di sini sudah ada ini satuan apa namanya, kotak-kotak ini adalah untuk pengukurnya ya, maka kita akan menentukan kelilingnya. Tinggal dihitung panjang dari setiap kotak ini ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti kelilingnya adalah 24 satuan panjang. Sama juga dengan yang ini, tinggal dihitung panjang kotaknya ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini ada 16 satuan panjang. Nah, beda dengan menghitung luas. Kalau menghitung luas dari bangun ini adalah menghitung jumlah kotak yang ada diwarnai ini. Misalkan untuk luas ini keliling ya. Nah, kalau luas ini dihitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi luasnya 21 ya. 21 satuan persegi, bukan panjang ya berarti ya. Nah, karena yang dihitung adalah kotak atau perseginya. Sedangkan keliling yang dihitung adalah panjangnya ya. Ini dari sini. Panjangnya ya. Setiap kotak ini panjangnya yang dihitung. Berarti keliling ini ada 24 satuan panjang. Dan yang ini ada 16 satuan panjang. Ya, berikutnya jika ada soal yang seperti ini, maka untuk menentukan keliling cukup dihitung dari jumlah sisi dari bangun atau bidang yang berwarna ini ya. Hitung ya. Oke, cukup ya. Semoga bisa ngerti ya. Semoga bisa paham. Berikutnya menghitung keliling bangun datar di bawah ini. Nah, di sini misalkan satu panjang sisi persegi ini adalah 1 cm ya. Nah, di sini sudah ditentukan cm satuannya. Maka harus ada ukuran tetapnya, yaitu 1 panjang garis persegi ini panjangnya adalah 1 cm ya. 1 cm 1 cm. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini panjangnya kelilingnya adalah kemudian sama ya. Satu panjang sisinya adalah 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5 S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm. Satu lagi. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ya, 11, 12 cm. Satu lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan keliling dari soal cerita. Nomor 1, layar televisi pesawat berbentuk persegi panjang. Nah, ya, bukan persegi lagi nih, persegi panjang. Panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm. Oke, kita gambar dulu ya. Ini bukan persegi lagi nih, udah persegi panjang. Ya, misalkan seperti ini ya. Contohnya ini panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm. Maka disuruh menentukan panjang bingkai yang dibutuhkan. Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Berarti kalau dijumlahkan, berarti ini sama ya, 25. Nih, sama. Yang ini ke sini sama 20. Jumlahkan berarti semuanya dia. Jadi keliling adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Nah, berarti kita jumlahkan nih. Nomor 1 ini berarti 20 ditambah 25 tambah 20 ditambah 25 sama dengan 90 cm ya. Kemudian pesawat dilengkapi banyak jendela. Pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjangnya 30 cm. Oke. Ini jendelanya begini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini panjangnya 15 cm. Lebar 15 cm dan panjangnya 30 cm. Nah, yang berhadapan ke atas bengkok 15 cm sama ya. Ini juga sama ke sini 30 cm. Berarti 15 ditambah 15 ditambah 30 tambah 30 sama dengan 90 ya. Sentimeter ya. Oke. Kemudian nomor 3, pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90, tingginya 30. Oke. Ya, anggap aja lurus ya. Ini lebarnya 90, ini 230 cm. Berarti kelilingnya adalah 230 di sini ya, tambah 90 tambah 90. Nggak muat ya. Bentar.
sama dengan jumlahnya adalah 640 cm. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini menentukan keliling kembali dengan panjang yang sudah ditentukan. Nih panjangnya, nomor 1 panjang sisinya 10 cm. Ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita jumlahkan ya. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 2, 3, 4, 5. Berarti 50 cm. Atau ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dikali 10 ya, sama dengan 50 cm. Nomor 2 ini 8 cm. 8 ya, 8 nya ada 6, berarti 6 dikali 8 sama dengan 48 cm ya, atau 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dan tambah 8 sama dengan 48 cm. Nah, yang ini panjangnya 6 cm. 6 6 6 6 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ya. 7 dikali 6 ya, sama dengan 42 cm. Atau 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 42 cm. Oke. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.